Bismillahirrahmanirrahim. Wa akrimil arwaha minna bil liqa khairil anami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulin min ahwali muktahimi amutu wa ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izzi bikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa ala ihtatra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa safi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sahibul mi'raj wal isra. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa barik ala abdika wa rasulika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbi zakirin Allah fi sirri wal jahra. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah dil madil asil Sayyidil Walid Bapak Kiai Haji Mastur MPD, Ketua DKM Musola Al-Mujahidin dan seluruh jajarannya, para kiai, para asatid, para sesepuh, para bapak-bapak haji dan calon-calon bapak haji, amin. Para ibu-ibu haji dan calon-calon ibu haji, amin. Bapak RW, Pak RT, remaja musola yang insya Allah kita doakan pemuda-pemudi kita menjadi penerus tongkat estafet perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua panitia dan seluruh jajarannya, semuanya yang terlibat dalam acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar kita dari acara ini kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Yang belum berangkat haji bisa berangkat haji. Yang belum bisa umrah biar bisa umrah. Yang utangnya banyak biar kebayar. Yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh. Yang belum dapat kerjaan biar dapat kerjaan. Yang anaknya bebel biar pinter. Dan yang paling penting, seumur hidup kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun perbuatan kita dan siapapun kita minta husnul, amin ya rabbal alamin. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Habib Ali. Oh, ahlan wa sahlan wa marhaban. Habib Muhammad Asegaf. Oh, Muhammad, bukan Habib Ali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudur gaib.
bapak-bapak yang di luar, karena Habibnya udah datang, minta biar masuk musola semuanya. Jangan ada yang di luar. Masuk semuanya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini kita dipilih menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tidak ada satu orang yang duduk di pengajian majlis taklim pastikan bahwa dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yu'til mal liman yuhib wa liman lam yuhib. Allah kasih harta, jabatan, pangkat, derajat yang berlimpah bagi orang yang Allah cintai dan Allah benci. Fir'aun musuhnya Allah, Allah kasih kerajaan. Qarun musuhnya Allah, Allah kasih harta benda. Semuanya. Kenapa? Karena Allah kasih harta, jabatan untuk orang yang Allah benci dan Allah cintai. Walakin Allah yu'til ilma liman yuhib. Kalau duduk di tempat ini, di tempat ilmu, demi Allah tidak ada satupun orang yang duduk di pengajian kecuali pastikan bahwa dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seiring puja dan puji syukur, selawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pada hari ini sama-sama kita peringati hari Isra dan Mi'rajnya beliau. Satu peristiwa yang tidak mungkin terjadi sepanjang kehidupan dunia dan sepanjang kehidupan manusia untuk yang kedua kalinya. Karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas Isra Mi'raj, biasa jangan sampai kita tidak paham dan tidak mengerti. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, udah berapa tahun ngaji? Lama? Oke. Saya tanya, apa yang namanya ilmu? Apa yang namanya ilmu? Katanya, apa yang namanya ilmu? Bapak-bapak nih, ada yang bisa jawab? Apa yang namanya ilmu? Bu, yang jawab saya kasih 200.000. Yang punya suami yang janda 300.000. Benar. Siap. 200.000 ini buat beli cendol banyak. Tuh. Nih. Tuh, 300. Apa yang namanya ilmu? Ini 300 buat janda. Perawan 200. Apa? Bukan, salah. Nggak tahu. Untuk mempersingkat waktu saya hitung sampai 5. Kalau ada yang bisa jawab, 1, 2, 3. Apa tuh? Nah, ini hampir benar ini. Apa namanya? Ilmu yang dilaksanakan sesuai kenyataan dan dilaksanakan dengan baik. Nah. Pego. Aduh. Yang namanya ilmu itu mayutabikul waqi, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan.
Yang namanya ilmu mayutabikul waqi, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, itu namanya ilmu. Yang tidak sesuai dengan kenyataan itu namanya goblok, bodoh, tolol. Suaminya minta bikinin kopi pahit, dibikinin kopi manis, berarti istrinya goblok. Bener nggak? Istrinya bilang, "Papa, jangan lupa di Marrakas ada murtabak telur, beliin." "Siap, Mama." Nggak taunya murtabak manis dibeliin. Berarti bapaknya apa tuh? Bapaknya apa itu? Ya nggak sesuai dengan kenyataan, minta beliinnya apa? Murtabak telur, tapi dibeliinnya berarti suaminya. Jadi ilmu itu penting. Ibu bersahadat tidak ada Tuhan selain. Kalau sholat tuh at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ada nggak kalimat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadan? Saya mau tanya, apa bedanya Tuhan sama Allah? Betul. Pinter berarti ini mondok kayaknya ini ibu ya. Kullu ma'budin, yang namanya Tuhan, setiap yang disembah namanya Tuhan. Ada orang demi jabatan dia pergi ke gunung, dia kemana aja mencari biar dapat jabatan. Dia sembah tuh jabatan, walaupun harus musyrik, walaupun harus murtad. Nauzubillah min. Kalau Allah, nih, saya bersaksi tidak ada Tuhan. Pernah lihat Tuhan? Pernah nggak? Saya mau tanya, bersaksinya ibu-ibu nih, bapak-bapak, itu pakai apa? Nggak bisa, itu syahadat namanya bersaksi. Yang saya mau tanya, pakai apa bersaksinya? Pakai lisan. Entah kalau orang gagu nggak bisa dong. Bener nggak? Hati jangan buat apa-apa. Hati cukup buat cinta. Ya. Apa? Itu kue makan dulu. Ntar saya tanya. Itu kue udah habis? Belum disuruh udah habis. Saya mau tanya, itu kue enak apa kagak? Bersaksinya makanan itu enak pakai apa? Pakai mata apa pakai mulut? Iya, pakai apa rasa itu? Mulut. Oke. Bapak, Ibu lihat saya, muda apa tua? Lah, mana yang ngomong gue tua nih? Orang baru umur 35. Saya cuma anak doang, banyak 10 anak saya. Alhamdulillah. Dari mana orang bisa melihat cakep, ganteng, jelek? Kalau orang buta bisa apa kagak? Ya sekarang saya mau tanya, ibu bersaksi tuh tidak ada Tuhan selain Allah, pakai apa? Pakai mata apa pakai kuping? Apa pakai mulut? Bersaksi tidak ada Tuhan pakai mata, berarti lihat Tuhan dong. Nah iya, makanya pakai apa coba? Lah biar ngaji, bener nggak? Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang wirid apa melintir palanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minum bodrek habis wirid buatan puyeng. Bener nggak? Orang wirid begini aja lah. Begitu lebih top. 70 lipat pahalanya daripada la ilaha illallah. Cukup. Wad'u rabbakum tadarruan wa khuf. Ya, berdoa engkau pelan-pelan, jangan teriak-teriak. Apa coba? Tidak ada Tuhan selain? Bersaksinya pakai apa?
Ayo. Bapak-bapak nih kali punya guru udah 16. Coba. Kita bersaksi tidak ada Tuhan, bukan pakai mata, bukan pakai kuping, bukan pakai mulut, bukan pakai hidung, tapi pakai akal. Nih, akal. Tidak mungkin ada langit, tidak mungkin ada lautan, tidak mungkin ada daratan, tidak mungkin ada manusia, tidak mungkin ada malaikat, tidak mungkin ada jin, tidak mungkin ada alam ini kalau tidak ada yang menciptakan. Saya tanya, ini musola ada yang bangun apa enggak? Akal yang jawab itu pasti. Nggak mungkin musola bikin musola. Bener nggak? Mungkin nggak alam menciptakan alam? Hah? Alam menciptakan alam mungkin nggak? Tidak ada. Berarti selain alam. Apa selain alam? Allah. Begitu. Dari pakai apa? Makanya orang kalau kagak berakal, kagak wajib sholat, kagak wajib puasa. Orang gila aja orang kagak punya akal disuruh sholat. Bener nggak? Ibu mau nggak punya suami nggak punya akal? Nah iya. Baru bicara Mi'raj. Saya nggak panjang lebar. Jam berapa itu? 10:30. Jam 11 kurang seperempat selesai. Itu paling cepat. Isra Mi'raj, Bu. Ibu datang kemari nih. Kenapa? Karena cinta. Bapak kerja dari pagi sampai sore. Buat apa itu? Buat nyari nafkah. Semuanya orang hidup tuh mesti ada motivasinya. Gak mungkin ada orang kerja itu gak ada motivasi. Begitu juga Isra Mi'raj. Apa yang melatar belakangi Isra dan Mi'raj? Pasti ada. Itu yang perlu dicari. Kenapa Nabi Muhammad diangkat bertemu dengan? Inilah yang saya bilang cinta. Hanya karena cinta Nabi diangkat. Kenapa? Karena Nabi mempunyai kekasih adalah Allah. Allah adalah kekasihnya. Nah, bertemu dua kekasih. Saya mau tanya, kalau suami ibu sakit, ibu sakit nggak? Merasa sakit tuh kan? Emang kagak setia? Diam aja pada. Ini kalau nggak punya duit, bapaknya dicerain ini suaminya. Ya benar, coba nggak jawab sama sekali coba. Berarti bohong dia ini Pak. Demen sama duit kita doang. Saya mau tanya, kalau suami sakit, ibu merasa sakit nggak? Tuh kan, dua orang. Nah, emang berarti benar ini. Sakit apa kagak? Kalau suami sedih, istri sedih, betul. Istri sedih, suami sedih. Semuanya pasti begitu. Kenapa? Karena ada ikatan cinta. Kalau kagak cinta nggak ada urusan. Makanya bapak-bapak jangan lagi bilang, wah bini gua mah percaya bener, nggak pernah ditanya, udah dibebasin bener. Itu bukan cinta dia. Jangan-jangan bini bapak punya pria lain. Bener nggak? Kata suaminya, gue mau bebas bener. Bahkan sama istri, gue suruh kawin lagi. Ya ini mah bener, istri kagak demen lagi udah sama kita. Bener nggak? Yang namanya orang cinta mah Pak kemana aja. Bener nggak? Pasti diinget. Pulang jam 5, setengah 5 udah ditelepon. Bener nggak? Lewat jam 5, 10 menit aja udah ditelepon. Papa di mana? Khawatir karena disuruh sama ibunya beli nasi goreng. Katanya udah malam. Ditelepon sama ceweknya jam 1. Ngelewatin Kober. Siap sayang manis tuh. Jalan. Kenapa itu? Cinta. Makanya gak ada satupun kekuatan yang bisa melebihi kekuatan cinta. Nabi Muhammad kekasihnya Allah.
Allah kekasihnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat itu posisinya dalam keadaan sedih, ditinggal Siti Khadijah, yang hati Nabi Muhammad dipenuhi dengan Siti Khadijah. Tidak ada wanita lain. Sauda waktu itu diperintahkan untuk menikahi Nabi Muhammad. Ditanya sama Nabi, wahai Sauda, Nabi Muhammad istrinya berapa? Nabi Muhammad di dalam kitab Muhammad Rasulul Huda wa Nabiul Rahmah itu 13. Dicerai 3. Kenapa dicerai? Karena yang satu ada penyakitnya, kagak jujur mertuanya kalau anaknya sakit. Makanya kita kalau kawin sama perempuan, begitu kita nikah ada penyakitnya, misalnya kupingnya nggak ada 2, boleh kita cerai. Mengapa? Lah kagak bilang dia nggak ada kupingnya. Makanya kalau mau deketin perempuan tanya dulu. Lah iya, tanya kupingnya ada apa kagak. Kalau enggak tes dulu lewat nih, Assalamualaikum. Nah kalau dia jawab waalaikumsalam, mau budek berarti budek. Orang Assalamualaikum kata dia waalaikum. Jadi dicerai sama Nabi. Yang kedua dicerai gara-gara apa? Sombong. Perempuan itu, saya biasa memberi ya Rasulullah, tidak biasa diberi. Songong namanya. Kalau kata orang Betawi, golil adab. Istri kalau golil adab, kalau songong sama suami, tukar sama yang umur 18 tahun kurang 2 bulan. Lah bisa sama suami nggak ada sopan-sopannya, bahasanya ketahuan emang suami mi'raj, di WA mulu. Papa di mana? Lah kita pakai sarung mi'raj. Udah selesai apa belum? Dulu istri-istrinya sahabat waktu Nabi Muhammad hijrah, kan istrinya nggak ikut di kota Mekah. Itu istri-istrinya nanyain kapan pulangnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, nanti istri-istri saya itu saya tabuk-tabukin dong. Kurang ajar. Saya udah pergi sama engkau masih ditanyain aja. Mestinya udah diikhlasin orang pergi sama Nabi. Akhirnya Nabi bilang, jangan. Wa in ta'fu atasfa'u khairun lakum. Kata Nabi, kalau engkau maafkan isi-isi kamu itu dan kamu minta maaf, itu akan lebih baik. Ajaran Nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW tanya sama Sauda, wahai Sauda, apa yang kau inginkan dariku? Hatiku udah penuh dengan Siti Khadijah. Tidak ada wanita lain yang bisa mengisi hatiku. Apa kata Sauda? Ya Rasulullah, aku tidak ingin apa-apa darimu. Yang aku ingin nanti di akhirat ada namaku sebagai istrimu. Cuma itu aja. Akhirnya dikawin Sauda. Kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub, Al-Imam Al-Alamah Muhammad Amin Kurdi, itu istri Nabi 11. Ya, yang paling mahal mas kawinnya adalah Ummu Habibah, putri daripada Abu Sofyan. Karena Abu Sofyan orangnya sombong, agak tinggi harkatnya. Maka mas kawinnya yang dibawa sama Nabi setengah kilo apa sekilo tuh. Buat apa? Buat, makanya kalau ada orang sombong, sombongin lagi, nggak apa-apa itu. Tih alamanti, fa inna ti alamanti sodako. Sombonglah engkau kepada orang yang sombong, karena sombong kepada orang yang sombong sedekah. Makanya Nabi ngelamarnya sama Abu Sofyan, karena Abu Sofyan harkatnya tinggi, maka mas kawinnya tinggi, paling banyak, namanya Ummu Habibah. Tapi yang paling cantik adalah Sofia. Yang paling banyak sedekah Zainab. Paham ya? Itu istri Nabi punya kelebihan semuanya. Udah? Karena Nabi sakit hatinya, ditinggal sama Siti Khadijah, ditinggal lagi sama pamannya, ditinggal lagi sama kakeknya. Pada saat itu Nabi Muhammad sakit, sedih bener. Udah gitu ke Taif,
Katanya ada yang mau nolong, ada yang membantu pergi ke Taif, nggak taunya di Taif dilemparin. Dalam kondisi yang sangat sedih, Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah, maka Allah tidak mau. Aku hibur engkau wahai Muhammad kekasihku. Bertemu, kalau kekasih ketemu kekasih seneng nggak? Udah jam 12 malam, mau pulang pamit, kata pacarnya, jangan bang. Mengapa? Masih sore, udah jam 12 neng. Hansipnya mamang saya, hansipnya mamang saya, tenang aja udah. Apa jam 1 mau pulang kagak boleh juga. Kenapa? Karena ketemu kekasih. Begitu Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, membaca at-tahiyatul mubarakatus thayyibatul. Itu waktu Nabi bertemu dengan Allah. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala apa? Assalamualaikum ayyuhan warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu. Paham? Nabi nggak mau dikasih salam sendiri, maka Nabi jawab assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Paham? Nggak mau pulang Nabi Muhammad karena terlalu asik dan nikmat bertemu dengan Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau pulang ya Muhammad, rasa nikmat ini akan aku berikan kepadamu ketika engkau sholat. Maka Nabi Muhammad diberikan rasa nikmat luar biasa waktu sholat. Ama apa yang beliau senang lagi selain waktu sholat? At-tatayub, pakai minyak wangi. Apalagi An-Nisa, perempuan. Biar paham, tatayub pakai minyak wangi. Dan sholat Nabi Muhammad nikmat luar biasa. Sebagai penutup, hadis dari guru saya yang mulia Profesor Dr. Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Wagi radhiyallahu ta'ala. Hadis yang diriwayatkan Imam Kharaiti dan Imam Ibnu Abi Dunya dari Abdurrahman bin Syahra Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatun yamutuna ala su'il khatimah. 5 orang ini akan meninggal jelek. Yang pertama, al-kazab, orang yang suka berdusta, itu meninggalnya jelek. Mendingan dia mati orang berdusta itu. Karena dalam hadis lain dari yang mulia juga, saya punya guru yang mulia Profesor Dr. Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Fiqi radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah khamsatun mautuhum aula min wujudihim. 5 orang ini matinya lebih baik daripada dia hidup. Yang pertama al-kazzab, orang yang tukang bohong. Dan tukang bohong salatnya tidak diterima. Yang kedua saribul khamar, orang yang suka minum-minuman. Yang ketiga tarikus sholat, orang yang sering meninggalkan sholat, meninggalnya jelek, na'udzubillah min. Yang keempat walaibul khamar wal maisir, orang yang senang main judi, meninggalnya jelek. Yang kelima walladzi la yuksir minas shalah wassalam alayya, orang yang tidak memperbanyak membaca selawat dan salam kepadaku, meninggalnya jelek. Berarti orang yang banyak baca selawat meninggalnya husnul khatimah. Saya kasih pantun yang kompak. Ini pantun ajaib. Haji Markum, cakep itu ya. Nah, 1, 2, 3, Haji Markum. Makan ikan. Assalamualaikum, cukup sekian. Demikian tadi. Insyaallah. Siap dari guru kita. Ya, siap. Apa yang beliau sampaikan.